Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Raditya, biasa dipanggil Dion. Saya mahasiswa Cyber University dari Prodi Sistem Teknologi dan Informasi dengan NIM 1225000 dan 4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di lingkungan rumah saya, yaitu Pak RT Jibrail sebagai narasumber saya pada hari ini. Dan wawancara hari ini itu bertujuan untuk sebagai penilaian atas penilaian di tengah semester pendidikan Pancasila yang diberikan oleh Ibu dosen Bu Mike. Dan mungkin bisa kita masuk ke dalam pertanyaannya. Dari Pancasila yang paling relevan dan harus dipahami oleh setiap keluarga RT di tengah dinamika kehidupan modern saat ini, Pak. Mungkin kayak di kehidupan modern sekarang ini kan Pancasila kan nilai-nilainya sudah mulai tergerus ya, Pak, seiring perkembangan zaman. Kira-kira bagaimana secara Bapak untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu terhadap masyarakat? Ya, selama ini yang kita tanamkan ya supaya kita tuh bisa hidup rukun aja dulu dalam bersosial gitu loh. Kita tanamkan dulu aja, kayak kita bisa selama ini sebisa mungkin kita rangkul warga-warga kita supaya yang penting kita satu dulu ya, itu kan masuk dalam persatuan sila 3. Nah, untuk kehidupan sosial itu sendiri yang kita tanamkan ya kayak gotong royong, kayak sistemnya. Nah, caranya kayak itu tetap jalan ya. Itu salah satunya ya, yang awal kita ini ya biar kegiatan dulu ya kita rangkul dulu seperti apa keluarga dan rata-rata seperti apa sih sekitaran kita dan maunya seperti apa gitu loh. Jadi sebisa mungkin saya sebagai pemangku ya, harus mengerti dulu karakter dari keluarga kita masing-masing gitu loh. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Mungkin pertanyaan kedua ya, Pak. Dalam interaksi antar warga sering muncul kesenjangan sosial ekonomi. Bagaimana Bapak sebagai ketua RT memastikan bahwa warga yang kurang mampu atau memiliki status sosial berbeda tetap diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan? Ya, contohnya ketika ada kesenjangan sosial, contoh waktu kita menghadapi pandemi sebelumnya, ketika dapat bantuan dari desa, biasanya gimana supaya tidak ada kesenjangan, dan saya gimana caranya supaya keluarga saya itu dari bansos itu bisa dapat semua. Ya, jadi contohnya ketika saya mengajukan beberapa nama ke desa, itu ya saya tahu hanya awal dari nama itu aja yang bakal keluar dan hanya itu terus ya. Tapi gimana caranya supaya warga-warga yang tidak ada namanya tetap bisa dapat ya itu. Jadi ketika keluar itu barang bansos ya, kita putar. Jadi kita minimal ada omongan sama orang yang punya nama ini. Contohnya misalkan dapat berapa kali bansos dalam keadaan pandemi kemarin, kalau nggak salah kita sampai ya lebih kurang adalah 9 kali. Alhamdulillah saya putar dari nama-nama yang saya cantumin di awal. Nah itu saya putar supaya tidak, biar merata dapat semua, kita orang yang berdomisili di sini ataupun yang kontrak. Jadi ya salah satunya biar tidak ada kesenjangan. Itu salah satu contohnya. Jadi ya cara mensiasati seperti itu selama ini yang saya hadapi gitu. Oke, dalam konteks keamanan atau siskamling, bagaimana Bapak mendorong rasa tanggung jawab bersama dan kesatuan, bukan hanya menyerahkan masalah keamanan kepada sipil dan petugas? Mungkin contohnya itu kayak keamanan di lingkungan ini kan wajib untuk semua masyarakat ya, Pak ya. Kan nggak mungkin Bapak cuma ngelimpahin kepada apa doang kan ya. Mungkin kan kita juga ada keadaan ronda siskamling dan segala macam, mungkin bagaimana Pak?
Ya, kita siasatnya seperti kita adakan berbasis kami. Jadi kita buat program yang kita jadwalkan. Selama ini kita rata-rata para RT kita jadwalin seperti itu. Jadi bisa perputaran seminggu sekali atau tergantung total warga yang ada. Kayak di sini ya sekitar misalkan ada 100, ya gimana supaya 100 itu dibagi selama 7 hari. Nah, jadi ya kita jalanin selama ini seperti itu, kita siskambling. Jadi apa yang di rumah kita, apa yang kita punya, kita jaga juga. Jangan apa-apa kita mengandalkan keamanan. Ya sekarang selama ini keamanan itu kan sifatnya hanya mengurangi. Kita pegang mindset seperti itu aja. Itu hanya sifat mengurangi tindak kejahatan. Bukan berarti tidak akan ada kelolosan juga. Ya itu tidak harus selama ini kita harus salahkan keamanan aja gitu, karena apa yang kita punya jangan kita juga teledor main taruh. Kayak misal contohnya kayak kendaraan di luar pagar, ya secara ini kan keamanan kan nggak mungkin. Contoh kayak di sini aja kan keamanan kita bisa dibilang kan minim. Kita tahu minim, ya sebisa mungkin ya kita bisa lebih aktif juga menjaga, ya kita masukin. Sedangkan yang di dalam pagar aja kadang-kadang suka masuk kelolosan gitu loh, apalagi yang di luar pagar. Makanya gunanya ada siskambling, ya kita juga bisa dibilang ya bisa menjaga barang-barang kita juga gitu loh. Dan kita juga tidak 100% juga harus menjaga menyalahkan keamanan. Walaupun memang pas posisi itu taruhlah kejadian kalau pas jam-jam tugasnya keamanan, tapi kalau kejadian itu di luar jam keamanan, jadwal keamanan, nah, yang mau disalahin, ini disalahin pasti ya orang yang punya barang itu sendiri. Kenapa nggak bisa dijaga gitu loh. So pada prinsipnya apapun yang kita punya kita jaga sendiri aja. Nah gunanya resist coming ya itu, entah kita biar salah satunya ya biar lebih rukun aja lah ya, di lingkungan. Oke. Untuk mungkin siskambling ini biasanya diadakan berapa kali Pak? Kalau untuk siskambling itu sendiri biasanya kita bisa seminggu sekali, perputaran itu bisa seminggu sekali. Makanya tergantung dari gimana kita membuat jadwal. Kalau misalkan warga kita 100, kalau emang mau dibikin 2 minggu sekali, yes, monggo silakan. Kalau dibikin seminggu sekali, yes silakan. Seperti rata-rata karena di sini saya lihat rata-rata kadang-kadang ada aja yang request, Pak jangan seminggu sekali, dibikin 2 minggu sekali aja. Kalau seminggu sekali kesannya terlalu cepat, ya berarti kan dari segi orangnya yang bertugas malam itu pasti kan juga sedikit gitu loh. Nggak sebanyak orang yang misalkan dibikin seminggu sekali. Emang kalau seminggu sekali itu bisa dibilang lebih bersemangat karena orang banyak. Tapi kalau sedikit kadang-kadang apa jadi bikin malas. Makanya sebisa mungkin ya kalau emang waktunya kita jadwal, ya misalkan tidak bisa hadir minimal ngomong sehari sebelumnya buasan besok kita tak ada tugas ataupun seperti apa bisa diputar gitu loh. Jadi entah kalaupun nggak diputar minimal dia ada kebijakan yang misalkan entah dia nanti harus menggantikan berupa apa gitu loh. Taruhlah namanya orang siskambling butuh ya kopi bahasanya kopi gitu ya. Risiko ya namanya kita minta tolong digantikan ya biar lebih maksimal gimana caranya, ada semangatnya dong gitu loh. Jadi seperti itu, entah atau mau diganti itu per hari gitu. Itu pun balik lagi yang ditukar ternyata nggak bisa atau nggak mau, ya risiko berarti harus ngeluarin uang kopi seperti itu. Oke, mungkin kita bisa berikutnya
bagaimana Bapak memastikan bahwa toleransi dan penghormatan terhadap hak ibadah antara warga yang berbeda agama dan keyakinan dapat berjalan harmonis tanpa intervensi yang melanggar sila pertama? Karena kan kebetulan kan masyarakat di RT kita kan banyak ya Pak, dari background agamanya, dari agama Kristen, ada yang dari itu dan semacamnya Pak. Bagaimana Pak? Ya selama ini sih cara menyikapinya ya. Iya. Alhamdulillah kalau di sini di perumahan ini sendiri bisa dibilang toleransinya cukup lumayan tinggi. Karena ya mungkin dia juga udah bisa ngerasain sendiri di perumahan ini bisa dibilang nggak terlalu banyak istilahnya kalau di kamarnya fanatik. Pada prinsipnya mereka bisa menghargai. Kalaupun cara menyikapi ya paling ya lihat waktunya aja ketika dia misalkan kalau kayak saya yang orang Muslim, kalau ketika pas puasa kan biasa ada namanya biasa ngaji sampai tadarusan sampai jam berapa gitu. Biasanya sekarang kita cara menyikapi kita kontrol sampai waktunya karena ada orang juga yang bakal besok kerja istilah kata yang tadi pakai spek keluar minimal ketika masih tadarusan dimatiin biar pakai spek tersebut. Jadi toleransi itu tetap jalan, kita menghargai orang-orang yang beragama lain ataupun yang besok mau ada aktivitas dan emang butuh istirahat maksimal. Jadi selama ini seperti itu aja di sini. Betul. Ya, contohnya kayak misalkan kalau ada maaf ya, ada yang misalkan mau bikin perkumpulan orang Kristen ataupun kayak gimana minimal kiri kanannya dikasih tahu bahwa maaf kita nanti ada kumpul ibadah di rumah saya misalkan ada bergabung maaf ya gitu. Minimal ada omongan so kita semua pasti ngerti karena tau nggak tiap hari mungkin kayak orang Kristen biasanya kayak gitu kan sifatnya mungkin giliran nggak tiap hari pasti tiap minggu pasti di rumah itu terus nggak mungkin saya yakin nggak di situ aja karena nggak beda jauh kayak orang Islam ya sistemnya kalau setiap ada pengajian perkumpulan rumah ke rumah pasti nggak di rumah itu terus gitu pasti berdiri. Nah itu biasa cara untuk toleransi ketika orang itu mau mengadakan sesuatu di rumah minimal kiri kanannya dikasih tahu buatan maaf kalau ada kebisikan ya tolong dimaklumin gitu loh. Jadi kita sebetulnya prinsipnya kayak komunikasi aja ya. Jadi selama ini yang kita jalanin yaitu dari toleransi gitu. Berarti intinya dah pas kita komunikasi ya sama Ya, Oke. Bagaimana Pak RT melibatkan generasi muda atau milenial Gen Z dalam kegiatan kemasyarakatan sekaligus menanamkan kesadaran bahwa Pancasila adalah alat pemersatu dan yang relevan dengan masa depan mereka? Contoh yang saat ini yang kita baru bentuk supaya organisasi anak muda itu supaya berjalan kita tanamin ya bentuk organisasi kayak Karang Taruna salah satunya ya kita tanamkan di situ macam-macam dari segi Pancasilanya. Pancasila kan maknanya luas di situ dari segi dari persatuan dari sosialnya justru dari lingkungannya dimana apa yang orang tua sudah jalani ya kita coba tuangkan di situ gitu loh. Jadi salah satunya ya Karang Taruna selama ini yang coba kita alhamdulillah belum lama ini sudah mulai terbentuk Karang Taruna itu sendiri. Ya mudah-mudahan ya dengan adanya Karang Taruna remaja-remaja di sini bisa lebih menanamkan dari sifat-sifat Pancasila itu sendiri, undang-undang itu sendiri yang bisa lebih nanti untuk ya besar sih nilai ininya nanti di lingkungan luasnya dia sudah bisa ditanamkan dari situ dari awal gitu loh pasti karena mereka sudah belajar jadi ketika nanti terjun ke masyarakat luas mereka sudah siap itu yang kita tanamkan saat ini gitu loh. Mungkin untuk Karang Taruna itu dimulai dari umur berapa ya Pak?
emang sebetulnya pantasnya Karang Taruna itu ya 15 tahun ke atas. Tapi alangkah baiknya yang sudah kalau 15 tahun ke atas itu, kenapa saya bilang 15? Ya ukuran SMA lah. Karena kalau untuk ukuran SMP, SMA ke bawah itu kan sifatnya baru, dia masih sifat-sifat inilah. Untuk ini masih suka bermain atau kadang-kadang belum cukup dewasa lah, ya kita ajak sharing. Tapi kenapa saya bilang bagus ya, emang untuk SMA ke atas, karena ya kan sudah mendapati umur 17. Contohnya dari kelas 1 itu masih sekitar 16. Kayak kan saya pengennya itu SMA ke atas. Atau kalaupun emang ada kayak misalkan ketika dia kuliah, minimal tetap aktif di Karang Taruna. Karena apa? Karena minimal ketika dia berorganisasi, entah nanti di kampus atau dia sudah bisa juga, entah bisa diterapin di Karang Taruna atau dia bisa juga ngambil ilmu dari Karang Taruna, bisa terapi di kampus itu sendiri. Ya sebetulnya nanti ada kebutuhan masing-masing yang kira-kira entah di kampus ada atau di Karang Taruna ada gitu. Jadi itu yang saya coba terapin untuk depannya untuk para remaja yang sekarang ini. Jadi ya entah dari segi sosial, dari segi persatuannya bisa lebih maksimal. Apalagi ya kayak zaman sekarang, muda sekarang bisa dibilang agak bisa dibilang pasif lah sama lingkungan. Karena apa? Nunggu diketok baru jalan. Benar ya? Itu yang kadang-kadang sangat saya sayangkan. Maunya saya ketika ada kegiatan, ketika bapak-bapak itu sudah pada ngumpul, minimal jangan nunggu disuruh. Dan saya mau untuk depannya ya lebih aktif lagi. Atau jangan aktif di gadget, itu percuma. Di gadget itu ibarat kata lo nggak kenal tapi belum tentu lo juga samperin. Gitu loh. Oke, boleh di gadget, tapi sifatnya politik. Berarti rata-rata anak muda sekarang hanya untuk senang-senang. Kalau untuk yang om sama ini perhatiin, lebih banyak senang-senangnya dibandingkan positifnya. Ya, tapi banyak juga yang aktif mencari istilah keuntungan tambah-tambahan. Saya tahu entah dia dari segi TikTokan atau gimana untuk nambah cuannya dia, untuk biar lebih mandiri. Tapi bukan itu aja, tapi dia untuk keuntungan. Kalau saya lihat malah mindsetnya gimana supaya cari uang aja, tapi untuk lingkungan, untuk ke sosial masih sangat kurang. Makanya sangat saya sayangkan kalau misalkan dari tadi yang ditanyakan itu ya tidak diterapkan di Karang Taruna. Makanya kita bentuk supaya apa, dia boleh aktif di gadget, tapi jangan lupa kita hidup nggak hanya di gadget saja. Kita perlu hidup lingkungan. Ingat, kita hidup tidak sendiri di kanan kita ada orang. Jika nanti kita butuh apa-apa, nggak mungkin lewat gadget harus bisa membantu secara fisik. Contohnya misalkan ada yang sakit atau kan butuh juga entah diantarkan kita ke rumah sakit, ya nggak mungkin. Oh ada yang bisa bantu gua nggak? Ini gua lagi sakit nggak bisa jalan, nggak mungkin juga. Pasti kan yang dibutuh dari kiri kanan dulu. Nah itu kita tanamin sosialnya dulu, kita rangkul kiri kanannya. Nah ketika anak-anak sekarang coba bisa dibantu orang tua sekarang ya melihat anak-anak sekarang kalau misalnya ya sudah dia mau jalannya seperti itu kan, karena dia kan sudah pada besar kan, mereka sudah bisa berpikir nanti ketika susah nanti dia larinya kemana gitu loh. Kan yang dicari lingkungan gitu, contohnya seperti itu. Makanya tanamin sifat sosial, rukun, persatuannya dijaga ketika sama kiri kanan teman-temannya, supaya apa, jangan berkelompok
saya perhatiin di lingkungan anak-anak sekarang senangnya berkelompok. Beda zaman Ome dulu. Om dulu main dulu nggak ada berkelompok. Om juga kata main apa sih? Ya macam-macam, tak main benteng ataupun main apa gitu loh. Nggak ada dilihat dari segi umur. Karena kalau yang sekarang apa-apa rata-rata dilihat dari lu anak SMA main SMA, SD aja, seperti itu harusnya. Harusnya bisa melakukan. Apalagi kayak temen ada yang umuran di atas 5 tahun di atas dan panggilnya juga nggak perlu kak, karena apa? Hitungan teman di rumah lah ya, hitungan rumah ini jangan dijadikan sebagai jarak. Kalaupun dia tahu dia lebih tua, kita menghormati aja gitu ya. Kalaupun emang mau dipanggil kak, tapi juga nanti jangan kayak solo itu kayak ada jarak. Tapi kan sampai saat ini kan dia masih kecil, jangan main sama gua, nggak boleh kayak gitu. Justru yang kecil kan butuh bimbingnya sama yang tua. Perlu lebih rangkul lagi ya Pak? Ya, contohnya seperti itu. Ya kamu bimbing. Nah ketika dulu kalau kamu seperti itu dulu, taruh lagi nih, kamu umur segini, contoh kamu mau belajar sama orang tua, tapi orang lingkungan, tapi jangan sama si dia masih kecil, nanti nggak nyampe otaknya, kan enak dari gitu. Sedangkan kamu pengen belajar, pengen tahu gitu loh. Nah maksudnya jangan sampai ada batasan, jangan sampai ada mengelompokkan lah, nah seperti itu. Jadi sebisa mungkin ketika walaupun hanya selisih 2 tahun 3 tahun, tampil aja. Misalkan dia sekarang kuliah, ada teman yang baru kelas 3 atau kelas 2, ajak aja kelas 3 atau kelas 2 SMA, ajak aja. Jangan main sama anak yang kuliahnya aja, ajak sama yang dia juga butuh bimbingan gitu loh. Teman itu nggak mesti harus umur gitu. Jadi kadang-kadang kita juga butuh yang masih muda-muda, yang lebih muda dari dia. Untuk masalah proker, kira-kira proker apa yang lakukan untuk mengkolaborasikan antara Gen Z dengan proker bawah mungkin kayak bulan-bulan kemarin ya, kayak pas 17 kemarin kan kolaborasi sama anak muda ya Pak, kayak startnya itu mungkin ada proker ke depannya gimana Pak? Kalau untuk depannya kan untuk 17 Agustusan untuk depannya. Kalau Om kan emang selama ini mungkin dari zamannya teman kamu Rizky, Om selama ini coba pelan-pelan sebetulnya regenerasi lah bahasanya ya. Anak Gen Z sekarang tuh bisa dibilang susah. Kata banyak mau tapi nggak mau diatur, benar ya? Gitu loh. Ketika diatur ngambek. Gitu. Nah itu kadang-kadang kenapa kalau Om bilang ya itu karena ketika kita tegur orang tuanya malah ikut jadi campur, benar ya? Harusnya jangan. Ketika biar anak itu menghadapi masalahnya dan dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, biar lebih mandiri. Contohnya kayak 17-an kemarin. Alhamdulillah emang untuk saat ini 17 Agustus kemarin bisa dibilang walaupun lebih banyak perempuan yang aktif, tapi alhamdulillah sudah mulai berjalan. Gitu loh. Dia juga ada, di kemarin juga ada. Ada si apalagi anak cowoknya Anes gitu. Ya pelan-pelan emang gak gampang kita merubah anak yang ibarat kata sebelum dia sama yang Gen Z sekarang tuh gak gampang, asli susah karena banyak maunya tapi gak bergerak. Mau nih kalau ini ya tapi kamu mau bantu gak? Aduh lagi sini bro, gimana ya? Ya kalau kayak gitu ya kita juga susah gitu, tapi ya kita hadapin apa? Pelan-pelan. Nah kita lihat dulu dalam setahun 2 tahun ini bentuk tanggung jawabnya ada apa, ketika nanti ada evaluasi
bisa kita lepas pelan-pelan biar dia jalan di depan. Kita sebagai orang tua kita hanya memantau aja, jika emang perlu dibantu kita bantu, tapi jangan bisa dibilang terlalu intervensi nanti. Jadi tujuan Om untuk kedepannya untuk anak didik sekarang ya malah nggak sulit, kita pelan-pelan coba untuk berubah supaya untuk kita tanamkan jiwa sosial, kita tanamkan persatuannya, jadi kita sama teman-teman yang lain supaya lebih kompak dan solid tujuannya. Dan ketika menghadapi bapak-bapak jangan terlalu dibawa masuk hati, jika ada orang seperti ini maksud ini jangan, itu anggap aja itu tantangan kamu ini baru di dalam lingkungan sendiri. Itu nanti ketika kamu menghadapi dunia luar itu lebih sadis, lebih gila itu. Jika kamu dikritik ya bisa dikritik membangun atau bisa dikritik menjatuhi gitu loh. Makanya coba kita tanamkan di sini pelan-pelan. Kalau dia bisa dilepas kita lepas, kalau perlu didampingi kita dampingi gitu loh. Mudah-mudahan kalau sudah menerapkan 17 Agustus tahun depan sudah bisa kita berperan di belakang tanpa harus intervensi dari anak-anak remaja yang nanti kita mintain bantuan ketenagaannya. Mungkin tadi kan ada membahas tentang program. Kira-kira program apa sih Om yang sedang melaksanakan dekat ini di RT ini? Kita kerja bakti aja sih selama ini. Kalau maksudnya sempat ada pembangunan dulu ya? Nah, pembangunan juga. Emang sampai saat ini saya memang nggak terlalu banyak libatin anak mudanya, karena di sini kan saya masih sifatnya pelan-pelan, karena kita juga menggalang dana dulu, mencari dana. Emang kalaupun emang kita butuh bantuan anak muda pasti saya minta, tapi gitu ketika kita lagi kemarin kerja bakti kalau kita diketok nggak ikut bantu, jadi kita harus kayak gimana ya, emang susahnya anak muda sekarang nggak ada bentuk empati terhadap ini, kurang empati ya. Nah jadi jika ada yang sibuk, orang tuanya lagi sibuk kerja bakti atau kalau nggak disuruh nggak mau, asiknya nongkrong gitu loh. Maksud saya untuk anak sekarang tuh ya harusnya udah bisa lebih proaktif lah ya. Makanya kenapa saya bilang pasif ya, karena pasif dalam hal sosial atau dalam hal lingkungan. Janganlah biasa nunggu apa-apa nunggu minta, jelas-jelas kita lagi ngadain kerja bakti bertanggung ya nggak perlu istilah udah, karena belum pada dewasa. Karena anak-anak kita minta bantuan anak-anak muda yaitu cuma sakit hati doang, nanti dengan jawabannya mau kok sibuk ya, dengan harapan padahal dia cuma duduk doang nongkrong. Sibuk apa? Sibuk nongkrong, sibuk main handphone, lalu main MLX ya, contohnya seperti itu. Jadi ya pesannya gitu aja untuk depannya untuk anak muda antara yang sekarang ini ya biar lebih aktif aja lah untuk lingkungan. Mudah-mudahan bangsa kita bisa lebih maju kalau anak mudanya bisa aktif, terutama aktif lingkungan minimal ya lingkungan kita sendiri aja. Gak usah kita terlalu luas mikirin ini apa lingkungan yang lain. Lingkungan kita sendiri aja. Kalau sudah lingkungan kita sendiri aja bisa kita jalan, yakin untuk keluarnya lebih gampang karena sudah terbiasa. Itu contoh. Terima kasih Om atas waktunya untuk wawancara hari ini dan untuk ketersediaannya dan ketersediaan tempatnya juga. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin wawancara sudah cukup sekian dulu. Halo saya Berian, terima kasih karena telah menonton video wawancara saya dari awal hingga akhir pada kesempatan kali ini.
Dan pada wawancara kali ini dapat kita simpulkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi yang dia miliki. Dan terbukti bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam masa kepemimpinan Bapak Jibril ini sangatlah baik. Seperti bagaimana cara beliau untuk menghargai perbedaan masyarakat seperti perbedaan ras, agama, suku, dan bagaimana cara beliau untuk mengikutsertakan para remaja dalam beberapa kegiatan RT seperti posyandu remaja dan taman bacaan, dan bagaimana cara beliau untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakatan dalam pembangunan sebuah fasilitas umum dan membersihkan selokan. Mungkin segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya.